Kamera roll action. Berdialog episode pertama bersama gua Valen dan narasumber gua Maurice Kansil. Hari ini gue berdatangan oleh salah satu owner dari Dialog Musik. Boleh tahu nih, gimana rencana awal bikin perusahaan ini? Oh, Dialog ya? Iya. Awal pertama, sebenarnya mimpi udah lama banget jadi kenyataan, dalam arti kita ketemu nih sama orang-orang yang juga care sama bidang usaha di musik, khususnya sekolah musik. Wow, keren. Gitu. Jadi waktu itu pertama kali itu saya tuh ketemu langsung dengan Om Doni. Om Doni, terus kita rencananya mau bikin store dulu. Dan Om Doni ini tahu sendiri background saya udah sekitar 20 tahun ngajar. Lama juga ya, Mas? Iya. 20 tahun loh. 20 tahun, saya ngajar tuh dari tahun 2005. Wow, legend nih, legend. 2005, terus akhirnya ketemu Om Doni itu dari 2024 lah ya, dari ngobrol-ngobrol 2025, terus akhirnya mulai ditawarin di 2026, akhirnya kita jalanin. Pertama kita bisnisnya ini dulu, musik store awalnya. Oh, musik store dulu. Baru berkembang ke musik school gitu. Berarti awalnya store dulu, baru berkembang ke school. Iya, akhirnya sama teman saya diperbantukan juga sama Beli Nyoman untuk urus store-nya, seperti itu. Dan juga di awal tahun itu akhirnya terbentuklah tim. Akhirnya saya, Om Doni, Nyoman, sama ini yang host. Yes. Jadi awal karir kita yang pertama-tama tuh Dialog. Dan kenapa namanya Dialog? Karena waktu itu kita bertiga foundernya nih. Dia, lo, gue gitu. Unik ya namanya, dia, lo, gue. Ditambahin aja musik di belakangnya. Iya, betul. Bener. Kenapa berdialog? Karena berdialog tuh kan berdiskusi. Oh, berdiskusi. Jadi setiap kali orang yang mau datang ke store kita atau mau belajar, ada baiknya diskusi dulu sama kita. Kebutuhannya apa, maunya apa, itu yang jadi filosofinya. Wow, keren banget ya. Kalau boleh tahu nih, langkah awal berdirinya musik school ini merekrut siapa aja sih? Oh, guru-gurunya, akademinya apa aja? Oke, yang ada di dalam ya? Iya, di dalam ya. Oke. Pertama kali itu kita, aku sih sama Haryo tuh sebenarnya udah punya program Rock School. Sebelum si Dialog ini berdiri, kita udah jalan bareng tuh dari 2017 bareng si Rock School. Gitu. Nah, akhirnya mulailah usaha si Dialog ini terbentuk. Akhirnya kita coba masukin si Rock School ini di Dialog, dan dibantu teman saya juga, Miss Mimi, yang sudah kerja bareng dari 2005 tentunya sama saya. Wow, 2005, aku baru lahir loh itu. 2005, jadi si Miss Mimi itu untuk pegang kurikulum ABRSM Royal. Gitu. Jadi ABRSM Royal tuh lebih ke klasikal, instrumennya kayak piano, kayak instrumen orkestra, itu ABRSM Royal. Tapi untuk yang kontemporer kayak elektrik, drum dan lain-lain itu masuk di Rock School. Berarti Dialog Musik School ini punya 2 akademi, Rock School sama ABRSM. Betul. Oh iya, lupa. Di tahun sekarang setelah kita udah running, udah 3 bulan running, akhirnya masuk juga ANS Academy. Oh, ANS Academy. Iya, kayak gitu. Academy itu apa aja sih isinya? Itu sama, dia juga ibaratnya kita levelnya gini. Kalau mau ujian internasional yang mahal ya ABRSM. Pilihan keduanya ya Rock School. Tapi kalau misalnya mau yang low budget ada ANS. Kayak gitu. Jadi ada 3 pemilihan untuk pembayaran. Karena kadang-kadang ada orang tua murid yang wah it's too expensive nih, mahal banget nih ujiannya segini. Oh, tapi kita ada opsi. Ada 3 opsi. Dan opsi terakhir adalah si Dialog sendiri juga punya sertifikasi buat murid-murid yang ingin melakukan sertifikasi, tapi dengan sertifikasi lokal tentunya. Seperti itu. Berarti diingat ya guys, kita punya 3 akademi di sini. Iya. Kalau boleh tahu apa aja sih kelas-kelas yang ada di Dialog Musik School ini? Untuk ABRSM Royal itu otomatis piano, terus kelas orkestra, itu semua ada violin, kita ada alat instrumen tiup, terus ada
apa sih yang gede apa tuh namanya tuh? Trompet. Bukan. Yang bass gede apa Mas Arya? Cello. Betul, ada cello. Seperti itu. Pokoknya semua instrumen klasik itu ada di kita. Nah, untuk yang kelas kontemporer kalau rock school itu instrumen band. Ada drum, ada bass, ada gitar elektrik, bahkan ukulele pun ada. Ada ukulele ya. Bagi kalian yang mau belajar ukulele bisa langsung. Oke. Bahkan di sini kita juga menyediakan guru-guru di luar sana yang belum bersertifikasi tentunya, karena kan di luar sana kadang-kadang banyak banget orang tua murid yang menanyakan lulusan mana, sertifikasinya apa. Kita bisa banget di sini juga beri label guru-guru itu untuk sertifikasi internasional tentunya. Dan langsung diajarkan oleh dengan saya sendiri atau dengan beli kadek. Kadek Rihardika. Berarti kita terpecah ada 2, ABR Essence Royal itu meliputi orkestra. Iya, betul. Dan rock school meliputi kontemporer dan kelas band. Ya, Oke. Boleh tahu program apa aja yang telah dibuat di Dialog Music School ini? Oh, program kita banyak banget ya. Kita ada toddler class ya. Ya kan? Itu kelas anak-anak kan. Ya. Terus ada kelas band. Band tuh kita macam-macam ya. Mau yang duet pun kita juga terima. Terus kita juga rencananya juga ada kelas recording. Recording. Ada recording class. Ntar juga ada Mas Aryo tentunya yang juga gabung sama kita ada collabs dengan Insight tentunya. Terus ada kelas band tentunya. Kelas band itu ya tadi saya ulang lagi full band, terus bisa juga trio, bisa juga duet. Bahkan studio kita pun disewakan untuk guru-guru yang ibaratnya ada di luar sana punya private, terus mereka ada kendala nih dengan instrumennya nggak punya, bisa sewa di studio kita. Wow, keren banget. Gitu. Banyak banget programnya di sini ya. Benar. Karena kita lihat suatu peluang yang ibaratnya setelah 20 tahun saya ngajar nih, ada peluang-peluang di beberapa sekolah musik yang nggak ngambil itu. Sebenarnya banyak banget orang pengen belajar piano, gue guru private. Murid gue juga nggak punya piano, gue juga nggak punya piano. Wah, latihannya di mana ya? Kalau ke studio rental rata-rata jarang tuh punya piano kan? Iya, benar. Sedangkan di kita ada pianonya. Kita juga sewain itu. Oke, kita bakal pecah dulu satu-satu. Kita mulai bahas dari kelas recording. Ya. Tujuan dibuatnya kelas recording itu apa aja sih, Kak? Oke, kelas recording itu adalah pengenalan gimana caranya kita tahu sendiri sistem untuk recordingnya. Dari DAW-nya, dari software-nya, dari segala sesuatu marketingnya, pokoknya kita diajarin tuh nanti sama Mas Aryo dari segi bisnisnya gitu. Gimana caranya setelah recording ini terus mau kemana nih? Mas Aryo ini sendiri juga akan menjelaskan nanti akan dimasukin ke beberapa platform kayak Spotify, kayak iTunes, kayak gitu-gitu. Jadi lebar sih sebenarnya, bisa kemana-mana. Tergantung lagi kita nggak nutup kemungkinan untuk buka kelas kebutuhan dengan orang-orang yang ibaratnya, wah kebutuhannya gue pakai Cubase nih, gue pakai Ableton, mau pakai Pro Tools, mau pakai apa, kita tampung semua itu. Wow, keren banget. Gitu. Buat kalian yang mau berkarya di sini, langsung aja daftar di Dialog Music School. Bener, karena ya kita terima apapun itu yang ibaratnya kalian perlu apa, bisa datang ke sini. Dialognya dulu sama kita. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Boleh. Yeah. Oke, sebagai penutup, apa aja sih harapannya untuk Dialog Music School ini? Oke, harapan tentunya, aku sih mau ini ke depannya kita bakal ada cabang-cabang di kota berikutnya. Juga kita bakal banyak banget ngeluarin beberapa musisi Indonesia tentunya. Entah dia sebagai player, entah sebagai session player, entah dia sebagai digital recording dan lain-lain. Kita mau banget kontribusi penuh untuk musik Indonesia tentunya. Mereka belajar musik di sini, tahu secara teori, tahu secara permainan, semua dipaketin dengan cara yang benar. Itu sih. Semoga kedepannya Dialog tuh masih bisa berkembang lagi, buka cabang di mana-mana. Makassar sih. Makassar sih, ayo. Kaya. Jangan di-spill gitu dong. Oke, terima kasih udah menonton di episode pertama ini. Sebentar, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yes. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Peace out.